Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Marilah kita mulai pertemuan kita selanjutnya, yaitu membahas sistem jaminan halal. Pada kali ini subtopik yaitu lebih spesifik kepada untuk restoran dan rumah potong hewan. Jadi ini adalah contoh gerai restoran, ini adalah bagaimana proses di rumah potong hewan. Jadi itu topik kita adalah topik 13, sistem jaminan halal untuk restoran dan rumah potong hewan. Capaian pembelajaran ini adalah setelah menyelesaikan topik ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan syarat SJH di restoran. Yang kedua yaitu menjelaskan syarat SJH di RPH atau rumah potong hewan. Secara umum ini adalah sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. 3 kali pertemuan, yaitu ada 11 kriteria. Yaitu hanya nanti ada beberapa kekasan yang perlu dibicarakan secara spesifik ya. Yaitu kekasan-kekasan yang ada pada restoran dan rumah potong hewan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu untuk SJH di restoran. Ya. Khas untuk restoran, yang pertama adalah sama ya dengan yang lain ya, halal policy-nya. Hanya yang spesifik pada restoran ini SJH adalah SJH harus diterapkan, didiseminasikan di pusat. Jadi kalau ada restoran yang mempunyai pusat, mempunyai cabang dan sebagainya di dapur ya. Di dapur ya, semua outlet, gudang dan sebagainya, semua yang terlibat dalam aktivitas ini adalah harus ada diseminasinya. Jika sudah punya sertifikat halal, maka wajib memasang sertifikat halal atau logo halal. Jadi paling tidak kalau perlu punya logo ya ini sertifikat halal. Syukur-syukur sudah punya logo halal. Biasanya kalau kita ke restoran ya sudah ada sertifikat halalnya, ini ada di depan pintu masuk misalnya ya, ataupun di tempat kasir, itu biasanya sudah dipasang logo halal. Ini adalah yang khas tentang halal policy di restoran, jadi dipasang di semuanya. Yang kedua, halal management team, ya, bahwasanya setiap area manager menjadi halal management team, yaitu sebagai aktivitas yang kritis, yaitu di setiap gerai atau di setiap area nanti ada leadernya, biasanya leadernya itu harus masuk sebagai halal management team. Kalau misalnya restoran ada punya 400 ya, dan ada leadernya, berarti timnya bisa jadi ada 400 ya. Tapi biasanya dibagi per area atau per wilayah. Yang ketiga sama ya, yaitu training dan edukasi, yaitu internal training meliputi ya semua ya, pusat, dapur, outlet, warehouse, kitchen, dan sebagainya. Sehingga ini kalau pas audit restoran, nah itu biasanya kita acak, yaitu ngambil 1 atau 2 orang, kita tanya ya, apakah sudah dapat training halal dan sebagainya. Nah, trainingnya ya bermacam-macam, ada yang biasa seperti biasa, pertemuan biasa, ada juga yang online, dan juga syarat-syaratnya adalah sama dengan yang kemarin sudah kita diskusikan. 4, material, yaitu daftar bahan boleh dibeli cabang atau outlet. Jadi biasanya yang khas kalau restoran mempunyai beberapa cabang, ya, biasanya material itu dikoordinir oleh pusat, bahkan pembelian pun oleh pusat. Nah nanti kadang-kadang outlet tinggal menerima, baik langsung dari supplier atau dari pusat. Tapi kadang-kadang untuk bahan-bahan tertentu, yaitu boleh membeli langsung, tapi daftarnya adalah dari pusat, baik jenis bahannya, ya, mereknya, terusan juga
bahan-bahan segar misalnya. Nah, itu ada daftarnya. Jadi dan itu biasanya dilaporkan nanti ke pusat. Jadi tetap yang mengkoordinir adalah pusat. Yang kelima, produk atau menu ya. Yang khas pada restoran ini adalah semua menu harus didaftarkan. Semua menu ya. Jadi semua menu harus didaftarkan. Termasuk yaitu menu titipan atau menu konsinyasi atau tambahan. Jadi misalnya ada yang titip lemper, nah itu harus didaftarkan lempernya. Ya. Nah, menu tetap mengikuti peraturan-peraturan yang sudah kita bahas tentang kriteria produk, yaitu ada nama harus sesuai, ya, bentuk harus sesuai, sensori profilnya juga harus sesuai. Jadi ini adalah pada restoran, ya, menu harus didaftarkan. Termasuk menu konsinyasi atau termasuk tadi yang boleh beli, misalnya kayak minuman yang sudah jadi bersertifikat halal ataupun bahan tertentu, nah itu adalah termasuk yang didaftarkan, misalnya ada es krim misalnya. Yang keenam, fasilitas, ya. Fasilitas produksi atau jualan atau gerai. Semua outlet, gudang, dan dapur harus didaftarkan. Jadi sekali lagi semua ya. Semua outlet, gudang, dapur harus didaftarkan. Semua akan dicek saat audit. Terutama kalau audit pertama, biasanya dicek semuanya. Tapi kalau udah audit perpanjangan, kalau outletnya banyak sekali, tergantung tipenya, nah kadang-kadang dipilih. Ya, misalnya di Bandung ada 10 cabang, nah dipilih misalnya 2 atau 3 secara bergantian. Ya. Dapur dan fasilitas penyajian hanya untuk yang halal. Nah, ini adalah sangat penting ya. Dapur dan fasilitas penyajian hanya untuk yang halal. Semua peralatan bebas dari bahan haram dan najis. Harus ada aturan pengunjung. Ya. Misalnya pengunjung tidak boleh membawa binatang atau tidak boleh membawa makanan atau minuman dari luar dan binatang piaraan misalnya ya. Harus ada aturan karyawan, yaitu karyawan makan di mana wadah makan, minuman, dan sebagainya tidak boleh menggunakan piring ataupun gelas dan sebagainya yang dimiliki oleh outlet misalnya. Jadi harus membawa sendiri dan tempat cucinya pun tidak boleh bersamaan dengan tempat cuci yang digunakan untuk kepentingan outlet. Jadi kalau ada yang bawa ya harus dicuci di tempat yang lain, misalnya dibawa ke kamar mandi dan sebagainya. Kriteria kalau resto atau outlet di food court. Nah, kalau di food court kan itu kadang-kadang piring dikumpulkan jadi satu. Ya, sendok kumpulkan jadi satu, nanti dicuci di tempat yang sama. Nah, ini aturannya kalau di food court itu ternyata ada yang menjual babi, maksudnya ya, maka tempat cucinya tidak boleh bersamaan. Begitu juga piringnya, sendoknya tidak boleh menggunakan piring food court yang bersamaan. Nah, oleh sebab itu perusahaan harus membuat teknik khusus. Nah, biasanya untuk memudahkan kalau di food court ini adalah yang praktek sudah ada adalah menggunakan wadah sekali pakai terus dibuang ya, supaya tidak terkontaminasi dengan babi ataupun bahan haram lainnya ya dari gerai-gerai atau dari outlet yang lain. Ya, ini adalah khususnya untuk di food court ya. Yang berikutnya adalah prosedur aktivitas kritis, ya, yaitu semua menu harus didaftarkan. Tadi sudah ya. Dapur dan outlet hanya menggunakan bahan yang didaftarkan. Kalau ada beli sendiri tetap harus approve dari pusat. Dapur dan outlet tidak punya otoritas untuk membeli bahan sendiri kecuali ditetapkan dan mendapat persetujuan dari pusat. Jadi, adalah untuk memudahkan kontrol ya. Jadi sekali lagi menu ini adalah sepengetahuan pusat. Kalau tak ada menu-menu khas daerah misalnya, nah itu adalah tetap yang memutuskan adalah pusat. Begitu juga biasanya menu ini sudah ditetapkan dari pusat, apa yang boleh dijual dan sebagainya. Menu baru hanya bisa dijual setelah mendapat persetujuan halal, artinya berarti sudah mendapatkan
approval halal dari LPPOM MUI ataupun dari lembaga yang berwenang. Dapur atau outlet jika mengendaki bahan baru, maka harus didaftarkan ke pusat, ya. Dan pusat mendaftarkan untuk mendapatkan approval dari LPPOM MUI. Jadi kalau ada bahan baru, ya, baik bahan baru itu pengertiannya sekali lagi adalah betul-betul bahan baru ataupun bahannya yang sudah existing tetapi pabriknya atau yang memproduksi berbeda. Nah, itu harus dimintakan approval terlebih dahulu. Jika ada bahan yang dikirim langsung oleh supplier, maka dapur dan outlet harus melakukan pengecekan kedatangan bahan, ya. Yaitu dicek seperti yang kemarin, yaitu harus paling tidak 6 hal yang dicek, yaitu dari labelnya, yaitu namanya, siapa produsennya, perusahaan pet numbernya kapan, tanggal produksinya kapan, ada logonya dan sebagainya, labelnya komplit atau tidak dan sebagainya. Jika outlet berada di food court, ya, di mana ada restoran lain yang menjual babi, ini ditekankan lagi, tadi sudah kita bahas, tapi ini penekanan saja, ya. Maka outlet tidak diperbolehkan menggunakan sharing, jadi tidak boleh menggunakan bersama-sama fasilitas, ya. Fasilitasnya harus tersendiri, yaitu misalnya piring, gelas, tempat cuci dan sebagainya. Bersama-sama tidak boleh. Maka biasanya adalah sekali lagi untuk mengatasi hal ini, untuk memudahkan, biasanya restoran memilih menggunakan bahan yang sekali pakai, ya. Dan juga mempunyai ciri sendiri kalau itu adalah punya kita, ya. Misalnya dengan styrofoam ataupun misalnya dengan yang umum di restoran biasanya adalah dengan piring dari rotan tapi dialasi dengan kertas untuk makan ataupun dengan daun misalnya. Ada prosedur pengunjung dilarang membawa makanan minuman dari luar. Jadi ini biasanya harus terpasang. Nah, pada umumnya sih dipasang di meja atau dipasang di depan pintu atau di depan kasir sehingga konsumen kalau ke restoran itu langsung tahu. Kadang-kadang di depan pintu sudah ada nih peringatan tidak boleh membawa makanan dari luar. Yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya membawa tapi tidak dimakan ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah makanan yang dimakan di restoran tersebut tidak boleh berasal dari luar. Takutnya nanti kalau dibolehkan ada yang bawa makanan babi dan sebagainya dimakan di restoran tersebut maka bisa mengkontaminasi daripada tempat, wadah dan sebagainya. Maka ini adalah sangat penting. Ada aturan pesta, yaitu hanya makan minuman yang halal. Jadi kalau misalnya ada yang ulang tahun di restoran yang sudah bersertifikat halal, nah biasanya ada perjanjian. Ya terus membuat perjanjian kalau ada kue ulang tahunnya, maka kue ulang tahunnya adalah yang bersertifikat halal kalau untuk dimakan di situ. Kalau misalnya tidak ada sertifikat halal, boleh, tapi hanya sekedar untuk seremonial. Jadi misalnya tiup lilin, difoto, dipotong, nah itu boleh. Nah, tetapi tidak boleh dimakan di situ kalau tidak bersertifikat halal. Ada prosedur melarang karyawan membawa makanan minuman yang tidak jelas. Tadi pada umumnya maka biasanya makanan disediakan restoran ataupun dari restoran itu sendiri ataupun misalnya karyawan udah mempunyai langganan di luar ya, makannya di luar, di warung di luar. Jadi kadang-kadang kasihan juga ya. Tiap hari lihat makanannya yang enak-enak di restorannya sendiri tetapi makannya harus di luar misalnya ya. Nah, itulah kebijakan karena ini takutnya kalau boleh membawa makanan sendiri bebas membawa, nah nanti membawa makanan yang haram apalagi yang mengandung babi. Sekali lagi tadi juga ada aturan tidak boleh membawa binatang peliharaan khususnya adalah anjing karena anjing sekali lagi liurnya adalah najis mughaladzah ya, najis berat ya, dan dapat menyebabkan barang yang halal menjadi mutanajis yang haram. Yang kedelapan yaitu ketelusuran. Jika restoran atau outlet menggunakan bahan yang direpek, ya, biasanya kalau restoran kan gitu dapat bahan dari pusat. Nah nanti dari pusat itu kan kalau pusat udah belinya masih bulky, masih besar. Nah, terus di repack, maka harus ada tanda yang bisa tertelusur. Jadi di kemasan kecil-kecilnya pun yang dikirim ke outlet yang lain itu ada tandanya, baik kode ataupun
misalnya tanda nama yang masih utuh dari asalnya, ya. Tapi biasanya sih sudah dikode supaya juga menjaga kerahasiaan, ya. Kesembilan, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal, itu misalnya kemarin sudah kita bahas produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu misalnya produk yang sudah terlanjur dibuat, tetapi ternyata baru ketahuan di belakang hari kalau mengandung bahan yang haram ataupun terkena najis. Nah, maka produk seperti itu, menu yang tidak memenuhi kriteria halal tidak boleh dijual, ya, jadi tidak boleh dijual. Maka harus dimusnahkan dengan tanda bukti, biasanya ada foto dan sebagainya, dan kadang-kadang kalau restoran yang strict, ini adalah dikirim ke pusat, nanti pusat yang melakukan pemusnahan. 10, audit internal, sama dengan yang di peraturan kemarin, yaitu tiap 6 bulan, ya. Tiap outlet harus ada audit, baik itu dari pusat ataupun antar outlet. Manajemen review ini biasanya dilakukan di pusat, sama, ya, setahun sekali harus ada manajemen review. Demikianlah itu beberapa hal yang terpenting, yaitu yang dalam gerai ataupun dalam restoran, ya. Prinsip dasarnya sekali lagi adalah sama, yaitu 11 kriteria. Namun kekasan-kekasan tadi sudah disampaikan. Berikutnya kita bahas sistem jaminan halal untuk RPH. Nomor khasnya sekian, ya. Ini adalah sekali lagi buku khasnya ada banyak, dari masing-masing ada punyai buku tersendiri, ya. Nah, di sini sekali lagi sama dengan yang restoran, sama dengan yang lain. Jadi intinya tetap ada 11 kriteria, ya. Jadi intinya adalah tetap 11 kriteria. Nanti kita bahas kekasannya. Namun sebelum ke sana, saya memberikan sedikit gambaran bagaimana praktek, ya, pemotongan hewan di industri, ya, khususnya industri besar ataupun industrinya adalah biasanya seperti ini. Hewan datang diistirahatkan yang cukup, ya. Nah, setelah itu sebelum ke penyembelihan kadang-kadang ada perlakuan pendahuluan, ada pemingsanan atau stunning. Stunning bisa dengan pemukulan, bisa dengan listrik, bisa dengan gas, ya. Nah, setelah stunning hewan akan menjadi pingsan. Nah, syaratnya adalah yang kritis ada di sini nih. Nanti kita lihat, yaitu pemingsanan ini tidak boleh menyebabkan hewan mati. Yang kedua, tidak boleh menyebabkan cacat, ya. Cacat, jadi misalnya yang dengan pemukulan batok kepalanya jadi retak, nah itu tidak boleh. Nah, setelah itu biasanya hewan digantung. Nah, setelah digantung baru disembelih. Nah, dalam penyembelihan ini adalah yang khas. Sekali lagi intinya adalah membunuh hewan, mengeluarkan darah. Nah, ada juga yang langsung tusuk jantung dan sebagainya. Dalam Islam hanya boleh menyembelih yaitu di leher, memotong 4 saluran. Ya. Nah, setelah itu proses berikutnya, ya, pengulitan, pengeluar jeruan dan sebagainya. Nah, syaratnya sangat baik, ini sesuai dengan syarat higienis ini juga. Jeruan itu adalah harus ditangani terpisah supaya tidak mengkontaminasi dagingnya. Karena jeruan banyak kotoran yang termasuk najis. Nanti kalau diproses bersama-sama maka dagingnya akan terkena najis. Nah, setelah itu proses pembuatan karkas, dari karkas di aging, ya, ataupun dilayukan, ya, supaya terbentuk aroma daging, dagingnya jadi empuk dan sebagainya. Nah, baru dilakukan deboning, yaitu pemisahan daging, tulang dan sebagainya, terusan pengelasan daging dan sebagainya, baru di repack. Nanti 11 kriteria itu maka ada beberapa hal yang kritis yang kita lihat saja. Yang pertama halal policy sama, ya. Yang kedua halal tim. Nah, ini yang khas, ya. Yang khas pada RPH ini adalah halal tim. Ini satu, ya. Halal tim ini adalah Muslim, ya. Terutama satu ini adalah kualifikasi supervisor dan penyembelih. Jadi supervisornya yang memeriksa
keabsahan penyembelihan, ya, dan juga penyembelihnya. Nah, ini adalah wajib Muslim. Ya. Yang kedua sudah dewasa. Nah, dewasa itu kalau dihitung umur ya sekarang ini 18 tahun. Ya. Yang ketiga adalah sehat. Ya. 4, mengetahui tata cara penyembelihan yang benar. Nah, ini biasanya kadang-kadang kalau di luar negeri bahkan itu dibuktikan dengan sertifikat training dari suatu lembaga, misalnya dari masjid atau dari organisasi Islam dan sebagainya, dari imamnya. Ya. Terusan kalau di Indonesia alhamdulillah juga sudah banyak yang bersertifikat sebagai penyembelih atau juru sembelih. Ya. Terlatih sebagai penyembelih, yaitu dengan bukti training. Ya, ini maaf ini ada salah ketik. Ya. Dengan bukti training, ya syukur-syukur sudah ada sertifikat. Ya, yang penting adalah sebetulnya ini prakteknya. Nah, ini dalam ini bisa kita lihat contoh di sini adalah proses penyembelian. Ya. Nah, saya pernah audit suatu pabrik di Cina, ya, sehari 300.000 ayam sampai 500.000 ayam. Wah, subhanallah, jadi ada ban berjalan mengalir. Setelah itu sebelumnya ada checking, yaitu supervisor yang mengecek kesehatan ayam dan juga memastikan masih hidup. Setelah dipingsankan, setelah itu disembelih, ada berjejer 5 orang penyembelih mengucapkan Bismillah, 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 Bismillah. Saya tadinya sulit mendengar apa maksudnya, ternyata maksudnya Bismillah, Bismillah. Jadi satu ayam dibacakan Bismillah. Nah, maka rata-rata hanya tahan kurang lebih 30 menit saja. Setelah 30 menit nanti diganti lagi oleh teman yang lainnya. Nah, karena bekerja sambil mengucapkan itu ternyata cepat capek. Nah, ini adalah contoh supervisor halalnya. Ya. Di sini sekali lagi memastikan bahwasanya pemotongannya benar, tempatnya. Yang kedua tadi memutus 4 saluran. Ya. Nah, ini adalah dipastikan benar. Ya. Termasuk nanti yang di sini sebelumnya ada supervisor juga, ya, yang mengecek setelah pemingsanan tadi ayamnya masih hidup. Jadi kadang-kadang kalau untuk ayam diambil sampel, ya, dibiarkan, nah nanti kurang lebih 3 menit akan hidup lagi, nah nanti baru akan dipotong lagi. Jadi ini supervisor ini sangat penting, ya, dan inilah yang barangkali perlu kita tiru, ya, bahwasanya setelah penyembelihan itu ada supervisor. Nah, bahkan kalau yang di India, Masya Allah, saya pengalaman audit di India tuh, supervisor itu syaratnya adalah bahkan hafiz Al-Quran, harus hafal Al-Quran. Ya. Biasanya jadi imam sekalian di tempat kerjanya. Ya. Nah, ini adalah supervisor. Jadi memastikan satu, pemotongannya sudah benar. Yang kedua, sebelum ke proses berikutnya dipastikan sudah mati. Ya, karena nanti proses berikutnya yaitu penghilangan bulu dan sebagainya kalau untuk ayam, kalau untuk hewan ya di pemotongan kaki, pengulitan dan sebagainya sudah dipastikan hewannya sudah mati. Jumlah penyembelih, ya, supaya penyembelihan bisa berjalan dengan benar, ya, maka ada aturan keseimbangan antara jumlah hewan yaitu dengan jumlah penyembelih. Kalau domba atau kambing hewan sedang kurang lebih adalah misalnya 44.000 per hari. Nah, ini minimum jumlah penyembelihnya adalah 3 dengan 1 supervisor. Sedangkan kalau sapi atau hewan besar, kerbau misalnya, yaitu 150 per hari. Nah, ini jumlah penyembelihnya adalah 3, ya, 1 supervisor. Tugas supervisor penyembelihan. Nah, tadi sudah saya singgung untuk lebih menekankan, yaitu 1, memastikan stunning dengan benar, pemingsanan dengan benar. Yang kedua, tidak menyakiti hewan, yaitu ihsan. Yang ketiga, memastikan hewan yang disembelih masih hidup. Penyembelihan secara syar'i, yaitu menyembelih dengan 1 ayunan, memotong 4 saluran, darah segar mengucur, menyemprot dengan deras,
memastikan binatang sudah mati sebelum ke tahap berikutnya tadi ya. Jadi dipastikan sudah mati. Kalau misalnya ayam biasanya 3 menit. Nah, kalau misalnya binatang sedang sekitar 5 menit. Kalau untuk sapi biasanya kurang lebih sekitar 5 menit sampai 10 menit ya, yang besar. Nah, itu dipastikan, tapi tidak selalu begitu ya. Misalnya bebek itu matinya lama tuh karena dia punya paru-paru cadangan ya. Nah, ini intinya harus memastikan sebelum ke proses selanjutnya itu adalah hewannya sudah mati. Memastikan tidak terjadi kontaminasi daging halal dengan daging yang non halal. Jadi kalau supervisor memutuskan misalnya, oh ini tidak benar pemotongannya, maka itu nanti akan diberi label non halal. Nah, setelah itu akan dikirim ke chiller non halal dan biasanya akan diproses di akhir proses. Setelah yang lain selesai, yang halal, nah baru diproses di akhir proses. Nah, setelah itu baru alatnya dicuci bersih sehingga tidak terjadi kontaminasi. Jadi pemisahan itu baik di proses chiller, deboning, cold storage, dan transportasi itu tetap harus dipisahkan antara yang memenuhi halal dan tidak memenuhi halal. Nah, yang menetapkan siapa tadi? Yaitu supervisor. Petugas pemingsanan atau sama dengan penyembelih, yaitu mengetahui ya, dan menguasai metode pemingsanan dengan benar, yaitu secara syar'i. Ada bukti keahlian, sertifikat training. Petugas pemeriksa kesehatan hewan, yaitu ahli dan memadai. Ya. Jadi ini adalah biasanya sebelum hewan disembelih dites terlebih dahulu. Ya. Ya, ada suhunya, matanya, terus kadang-kadang diukur juga bagian belakangnya. Nah, ini adalah contoh bagian pemingsanan, ini harus benar. Ya. Ketiga, training. Ya. Ada training khusus untuk petugas pemingsanan, penyembelihan, supervisor dari lembaga yang berwenang. Kalau di luar negeri kadang-kadang adalah dari masjid atau dari imam. Ya. Di Indonesia juga alhamdulillah sudah mulai ya, beberapa ada training dan sebagainya. Ini contoh gambaran saja ya. Dari kecil sudah dilatih bagaimana menyembelih yang benar. Walaupun ini sebetulnya kucing tidak boleh dimakan ya, tapi ini anak ini latihan menyembelih dengan tangannya tentu saja ya kucingnya tidak mati dan ini luar biasanya kucingnya nurut ya, dijadikan bahan latihan. Jadi kita pun sebetulnya bisa karena biasa, jadi harus terlatih. 4. Material, yaitu binatang halal, binatang haram dan binatang yang sehat dan masih hidup. Ya, ini adalah syarat utamanya ya. Jadi ketika disembelih adalah binatangnya harus binatang halal, sehat. Tadi ada pemeriksaan ya oleh ahlinya, dokter hewan misalnya. Dan dalam keadaan masih hidup. Jadi kalau toh nanti dipingsankan, syaratnya sekali lagi pemingsanan tidak boleh menyebabkan hewan mati. Produk, ketentuan produk hanya produk halal. Jika ada kejadian non halal, maka ditangani terpisah. Nah ini alhamdulillah nih. Ini sudah mulai karena sekali lagi pasar halal ini sudah mulai meningkat terus kebutuhannya, maka pebisnis yang ingin sukses yaitu memenuhi permintaan konsumen. Bahkan sekarang pun sudah di beberapa supermarket ada pemisahan antara troli yang halal dengan troli non halal. Nah kalau di pabrik nanti juga ada pemisahan. Jadi misalnya tadi yang tidak memenuhi kriteria halal, penyembelihannya tidak sempurna dan sebagainya, ditentukan oleh supervisor, yaitu diberi label non halal dari pemotongan sampai akhir. Ya, setelah itu supaya nggak mengkontaminasi yang lain langsung dibungkus plastik, ya, dicatat, ya, dalam sehari penyembelihan ada yang tidak halal berapa, nanti harus cocok, ya. Nah, setelah itu sampai dengan ke trolinya pun dibedakan nanti ya, delivery ke cool room-nya untuk aging-nya, deboningnya dan sebagainya tetap ditangani secara ada label non halalnya. Bahkan sampai nanti packaging juga ada packaging yang khusus untuk yang non halal. Labelingnya ada tandanya khusus. Nah ini adalah supaya tidak terjadi kekeliruan.
Nomor 6, fasilitas, yaitu slaughtering facility, ya, dedicated hanya untuk halal. Jadi tidak boleh bercampur baur antara yang non halal dan yang tidak halal. Terutama dedicated di sini maksudnya adalah babi, ya. Tidak boleh ya rumah potong hewan yang untuk halal bercampur dengan babi. Ya. RPH halal berjarak minimum. Nah, ini ada di aturannya 5 kilo dari peternakan atau penyembelihan babi. Ini yang kadang-kadang yang jadi perdebatan ya. Apa sih sebetulnya alasannya? Ya alasannya salah satunya ternyata jarak terbang lalat ya itu kurang lebih diameter radiusnya adalah 5 kilo. Nah, jadi maksudnya di sini saking hati-hatinya terutama babi kalau ada kurang lebih 100 meter dari RPH kita ada penyembelihan babi juga, maka kemungkinan lalat bisa berpindah dari yang area babi ke area yang halal. Nanti bisa mengkontaminasi. Berikutnya ada fasilitas pemisahan yang jelas antara produk halal dan produk non halal dengan penandaan. Yang ini ada penandaan yang jelas ya. Dari penyembelihan, pengulitan, karkas, deboning, jadi semua tertelusur dengan jelas ya sampai ke packaging, bahkan sampai ke pengirimannya, deliverynya, dijual kemana dan sebagainya. Saya pernah audit ke suatu negara ya yang tentunya muslimnya masih sedikit ya, tetapi strict melaksanakan regulasi halal ini. Penyembelihnya didatangkan dari Mojokerto, dari Tulungagung, terusan ada yang dari Somali, ada yang dari Arab. Ya, jadi penyembelihnya adalah Muslim. Ya. Nah setelah itu juga di training khusus penyembelihan. Nah berikutnya juga sangat strict memisahkan antara yang halal dan non halal. Dan yang non halal ini sapi waktu itu yang ya ada pelanggan khusus yaitu restoran tertentu yang mau menerima yang non halal ini. Tentu saja adalah restoran tersebut memberi warning kepada yang Muslim, jujurnya di sana begitu, bahwasanya di sini katakanlah produknya ada yang non halal. Berikutnya persyaratan pisau penyembelih, ya pisaunya adalah tajam, ya tidak mengasah pisau di depan hewan, tidak memperlihatkan pisau kita di depan hewan. Pisau tidak boleh terbuat dari kuku, gigi, tando, dan tulang. Ya. Selain itu boleh. Ya. Besar pisau proporsional dengan leher hewan. Ya. Besar pisau proporsional dengan leher hewan. Jadi ruang penanganan jeroan dipisahkan dengan penanganan karkas dan daging. Ya, supaya tidak terjadi kontaminasi najis. Karena kalau najis mengkontaminasi akan menjadi mutan najis, jadi yang haram. Ini adalah contoh posisi penyembelihan ya. Ini adalah kambing, ini adalah untuk sapi. Teknik penyembelihan bermacam-macam. Kalau ini hewannya didangakkan, ya ini diklaim halal ya. Ini daerah di Belgia adanya ya, yang gambar ini saya ambil. Nah, ini penyembelihnya sekali disayat dari sini seret gitu ya. Ini udah putus 4 saluran. Nah, kalau penyembelihan kalau misalnya sekali tidak boleh, ya ternyata belum putus, boleh diulang tapi tidak boleh diangkat ya. Jadi misalnya ini belum putus, sekali belum putus, nah ini boleh ke sini atau ke sini lagi tapi dengan syarat tidak diangkat. 7. Prosedur aktivitas kritis. Ya. Sebelum penyembelihan, hewan cukup istirahat, tidak stres dan dipuasakan. Jadi ini perlakuan ihsan. Dan ini sebetulnya syarat umum di peternakan seperti ini. Karena kalau hewannya stres, nanti hasil dagingnya akan mutunya berkurang. Ya. Mutunya berkurang. Ya. Dicek kesehatan antemortem. Tadi ada pengecekan dulu oleh ahlinya, dokter hewan dan sebagainya. Dan didokumentasikan kalau ada yang sakit, kalau ada yang di-reject karena sakit. Juga ada pengecekan kehamilan, biasanya yang hamil tidak dipotong, ya, nah itu dikembalikan ke pemiliknya. Ada catatan jika ada yang mati sebelum penyembelihan, nah ini dicek. Ya. Terusan restraining box, jadi daerah untuk tadi pada istirahatan hewan yang telah cukup.
Baik. Berikutnya stunning, pemingsanan, yaitu fatwa MUI membolehkan hewan dipingsankan terlebih dahulu, misalnya yang ini dengan knocking, dengan dipukul di otak besarnya di sini. Ya. Kalau di setrum biasanya di otak kecilnya di belakang telinga atau di mulutnya sini itu kalau setrum, tapi kalau dipukul di sini. Ini adalah pemingsanannya. Yaitu stunning tidak menyebabkan cacat permanen, sekali lagi. Tidak menyebabkan kematian. Harus dicek oleh supervisor. Nah, ini adalah perlunya supervisor sebelum penyembelihan. Nah, setelah di stunning ini biasanya hewan kurang lebih tergantung hewannya. Kalau ayam biasanya sebelum 1 menit ya itu sudah disembelih. Karena nanti kalau lebih dari itu dia akan hidup lagi. Nah, begitu juga sapi. Sapi biasanya syaratnya tidak lebih dari 2 menit, ya, 3 menit, maka harus sudah disembelih. Karena kalau tidak dia akan hidup lagi. Dan kalau sapi bahayanya kalau sadar dari pemingsanan dia akan ngamuk ya. Akan marah nanti ngacak-ngacak pabrik. Nah, oleh sebab itu biasanya tidak perlu dites bagaimana dibiarkan sampai 10 menit biar hidup lagi ya, tidak gitu. Nanti kacau nanti pabriknya ya. Nah, itu mengetesnya adalah di laboratorium khusus ya, yang biasanya kadang-kadang di perusahaan mempunyai tempat khusus untuk mengetes tersebut. Ya. Alat stunning dan metode stunning harus dikalibrasi dan divalidasi secara reguler. Proses stunning harus didokumentasikan termasuk catatan kegagalan dan proses penanganannya. Kalau stunningnya gagal, tadi misalnya pas stunning ini ternyata tidak pingsan, nah itu kadang-kadang terus ditembak, pakai stunning yang lain ditembak. Nah yang ditembak itu berarti menjadi tidak boleh, karena kalau ditembak batok kepalanya biasanya jadi rusak. Nah itu masuk kategori yang tadi, yang non halal. Jadi contoh tadi yang non halal di sini tadi, ya ini adalah biasanya tadi stunningnya belum berhasil atau hewannya besar. Ya kadang-kadang kalau hewannya sudah lebih dari 1 ton sapi yang pernah saya saksikan itu, maka langsung diputuskan ditembak di kepalanya. Karena apa? Karena kalau dengan yang listrik atau yang dengan knocking itu kadang-kadang gagal, daripada membahayakan, maka langsung ditembak dan masuk ke kategori yang non halal. Proses stunning harus dikomunikasikan, jadi tidak ada catatannya. Misalnya pakai listrik, berapa volt dan sebagainya selalu terukur. Nah ini contoh dengan listrik ya, dan yang di sini di setrum di bagian belakangnya, ya. Bukan belakang atau kadang-kadang di moncongnya sini suruh nyium plug bertegangan listrik ya, ciuman terakhir. Ini yang banyak dipraktekkan di Indonesia terutama adalah yang dengan knocking ini, ya, dengan yaitu di biasanya adalah hidrolik knocking, jadi ada tekanan gas gitu yang menyebabkan ada kayak pulpen taktik itu yang akan memukul bagian kepala. Nah ini contohnya syarat-syaratnya ya, bahwasanya tadi sekali lagi tidak boleh menyebabkan cacat permanen, yaitu batok kepalanya pecah. Nah kalau yang ini boleh nih, jadi ini mulus ya, hanya memar sedikit. Ya. Tapi kalau yang ini ada retak ya. Nah ini adalah tidak boleh, apalagi sampai pecah, apalagi sampai mati. Nah biasanya adalah pengetesan tersebut setelah ada pembukaan kepala nanti dilihat juga oleh supervisornya. Ini listrik, ya, electrical stunning. Ini adalah tergantung besar kecilnya hewan. Ya. Ini adalah waktunya dan ini ampere yang digunakan. Ya. Kalau misalnya ayam biasanya cara stunningnya dicelupkan ke air yang beraliran listrik. Ya, biasanya sih sekitar antara 15 sampai 25 volt. Kadang-kadang kalau ayamnya berat, maka ayam itu sebelum disembelih biasanya 1 truk ditimbang. Isinya berapa ayam, rata-rata bobot sekian. Maka diatur voltasenya sekian, lamanya sekian. Ini adalah pemingsanan dengan listrik juga, ya, di belakang kepala. Ini adalah ketentuan-ketentuan dari praktek, yaitu yang the best practice dalam stunning.
Nah ini MUI ya, memberikan fatwa tentang tadi mechanical stunning tadi ya, menetapkan bahwa penyembelian hewan secara mekanis pemingsanan merupakan modernisasi dari ihsan, jadi dianggap sebagai perbuatan ihsan, tidak menyiksa. Kepada yang disembelih sesuai dengan ajaran Nabi dan memenuhi persyaratan keturunan syar'i dan hukumnya sah. Jadi hukumnya adalah pemingsanan tadi dibolehkan dan halal. Dan oleh karenanya diharapkan supaya kaum muslimin tidak meragukannya. Ini adalah difatwakan sudah cukup lama nih ya. Tahun 1976 berarti sudah berapa tahun yang lalu? 40 tahun yang lalu. Ini adalah fatwa tentang bagaimana pemingsanan dengan listrik ataupun pemingsanan dengan yang lain tadi ya. Jadi dibolehkannya mechanical. Penyembelian ya. Sekali lagi penyembelian hewan yang disembelih masih hidup ya, baik yang dipingsankan maupun yang tanpa dipingsankan. Maka kalau yang dipingsankan ada pengecekan tadi ya, standar pemingsanan dan dipastikan oleh supervisor yang berpengalaman. Saat menyembelih maka dibacakan bismillah untuk tiap hewan, abdolnya ya. Atau bismillahirrahmanirrahim ya. Dan disembelih di leher ya, sekali lagi dengan memotong 4 saluran. Kalau ada yang bilang 3 saluran berarti saluran darah kanan, saluran darah kiri dianggap sebagai satu, yaitu saluran darah. Terus memotong saluran makanan dan juga saluran pernafasan. Posisi hewan boleh berdiri, rebah, atau digantung. Kalau di industri besar seringnya digantung. Kalau yang hewan besar masih direbahkan, setelah dipotong baru digantung. Memotong 3 saluran, berarti tadi kalau dianggap 3, berarti ya ini saluran darah, kanan kiri, saluran pernapasan, dan saluran makanan. Ya. Yaitu ada vena jugularis dan arteri karotid, ya, pembuluh darah sisi kiri dan kanan. Isobaga saluran makanan dan trakea saluran nafas. Penyembelihan dilakukan dengan cepat, ya, nggak boleh putus dilakukan sebelum hewan sadar dari pemingsanan. Ya, biasanya yang terbaik adalah prakteknya adalah 30 detik maksimum ya untuk hewan besar dan 10 detik untuk unggas. Walaupun pingsannya sebetulnya sekali lagi itu adalah rata-rata, kalau unggas itu bisa sampai 3 menit ya. Maka biasanya pengerjaannya di antara itu ya. Untuk hewan besar biasanya sampai sekitar 5 menit, tapi untuk kehati-hatian biasanya diusahakan segera. Nah, karena kalau segera ini juga kucuran darahnya akan lebih baik. Perdarahannya sempurna, yaitu darah ngucur, masih segar, keluar dengan menyemprot dengan sempurna. Ciri kalau hewan masih hidup, itu ada biasanya darah ini kalau begitu disembelih itu masih muncrat ya, masih menyemprot dengan kuat. Kalau udah mati ini hanya begitu disembelih hanya netes-netes gitu. Berarti darahnya banyak berhenti di dagingnya. Tapi kalau hidup ini bisa langsung menyemprot. Dokumentasi penyembelihan termasuk yang gagal dan berapa, nah tadi didokumentasikan, dicek oleh. Ini adalah sekali lagi ini dicek oleh supervisor setelah penyembelihan. Pasca penyembelihan, proses selanjutnya pemotongan kuku, tanduk, pengulitan, dan lain dilakukan jika hewan sudah mati. Jadi syaratnya ini. Hewan sudah mati. Kalau ayam biasanya setelah disembelih kan langsung dimasukkan ke pencabutan bulu, yaitu direndam air panas. Nah itu pemasukan ke rendam air panas itu adalah harus sudah mati. Ya. Kalau ayam biasanya sekitar 3 menit. Maka biasanya praktek kalau di industri penyembelihan, kalau yang konveyor ya konveyornya jalannya kurang lebih 3 menit baru nanti masuk ke perendaman. Ada yang 5 menit bahkan yang 7 menit ya. Tapi kalau yang praktek tradisional itu biasanya dimasukkan ke wadah dulu setelah dipotong, sekitar tunggu 3 menit, 5 menit, dan setelah itu baru dimasukkan ke bak air panas. Hewan besar, sapi, kerbau 5 menit setelah penyembelihan. Ya. Ayam biasanya 3 menit. Nah ini pengalaman best practice ya. Tapi kalau sekali lagi tergantung dari hewannya ya. Sekali lagi kalau angsa, bebek itu lama nih. Bisa 8 menit, 15 menit baru mati. Ditunggu.
Ciri klinis kematian refleks mata terhadap cahaya. Maaf nih, seharusnya ini adalah mata ya, terhadap cahaya, tidak ada respon kesakitan dan sebagainya. Infeksi postmortem harus dilakukan dan didokumentasikan. Jadi biasanya ada pengecekan juga jantungnya, paru-parunya, hatinya dicek ada tanda-tanda sakit atau tidak dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk memastikan ini biasanya pekerjaan supervisor di sini ya. Karkas dan jeruan harus terpisah. Sekali lagi dokumentasi pasca penyembelihan proper. Penanganan dan penyembelihan halal dan non halal ditangani, diproses dan disimpan terpisah. Tadi saya ini menekankan lagi semua aktivitas terdokumentasikan. Ini tadi yang non halal, misalnya karena pemingsanannya gagal atau karena ditembak, misalnya dipisahkan dan juga ada pencatatannya khusus ya. Catat. Bahkan repatriasinya juga terpisah ya, khusus untuk repatriasi yang non halal, chillernya juga terpisah, wadah-wadah lainnya terpisah. Yang pernah saya saksikan yang praktek yang bagus ya, untuk misalnya ember atau wadah untuk penanganan non halal diberi warna yang merah, sedangkan kalau yang halal adalah putih, jadi orang langsung tahu kalau ada penanganan yang merah. Kemasan dan label, info minimal pada kemasan harus ada logo halal dalam bahasa Arab atau bahasa Latin. Ya. Jadi ini seperti ini, logo halal. Ya. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Latinnya, misalnya contohnya ya. Terusan tanggal penyembeliannya kapan? Karena beberapa di luar negeri itu penyembelian sekali lagi tidak selalu halal ya. Kadang-kadang untuk yang non halal. Tapi pada umumnya prakteknya tetap penyembelihan halal, cuma tidak dilabelin saja. Karena kadang-kadang di sana harga daripada sertifikat halal itu tergantung dari jumlah kuantiti. Maka ada yang memotong misalnya 1.000 ekor per hari, tapi yang hari itu yang halal hanya diberi label halal hanya 200. Yang lain tidak. Tapi sebetulnya proses penyembelihan kebanyakan adalah dilakukan secara halal. Karena kalau disembelih dengan halal, siapa saja bisa memakannya. RP halal dan nomor plan ya. Nah, kadang-kadang yang pernah saya datangi di suatu negara di New Zealand itu satu pabrik itu mempunyai 150 rumah potong hewan penyembelihan. Nah, plan berapa itu ada nomornya dari pemerintah. Nah, karena hubungannya juga dengan pengecekan kesehatan. Nah, itu nomor plannya itu nomor pabriknya harus dicantumkan. Begitu juga kalau di sertifikat halal dicantumkan, nanti pas kedatangan harus dicocokkan. Asal negara dan berat neto. Transportasi dedicated, artinya tidak dicampur dengan yang non halal. Ya. Jadi selama transportasinya ini, ya, ini adalah logistik. Ya. Udah lumayan sekarang ini halal udah masuk kemana-mana ya. Ada sudah yang punya halal logistik, ya, yaitu hanya menangani atau mentransfer transportasi produk dengan cara yang halal, bebas dari najis. Ketelusuran sama ya dengan yang ada nih, jadi menjamin adanya ketelusuran dari hewan halal, jadi ini kriteria ke-8. Ke-9, kriteria prosedur penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu produk tidak boleh dijual kepada orang Islam dan ada proses dokumentasi penarikan dan pemusnahan ataupun penjualan. Nah, ini adalah yang tadi misalnya yang pernah saya lihat, yaitu yang non halal tadi udah punya langganan restoran tertentu. Ya. Kriteria ke-10 sama internal audit, yaitu dilakukan minimum tiap 6 bulan atau tiap semester, setahun berarti 2 kali. Dan hasil audit dilaporkan ke LP POM MUI ringkasannya. Manajemen review sama ya, bahwasanya minimum harus 1 kali manajemen review per tahun ya dilakukan dan didokumentasikan dan harus dihadiri oleh manajemen puncak. Nah demikianlah ya bahwasanya kuliah kita 11 kriteria untuk produk yang restoran dan
rumah potong hewan, sekali lagi prinsipnya adalah jiwanya sama, yaitu 11 kriteria. Yaitu dari 11 kriteria itu hanya masing-masing ada gagasannya yang harus dipenuhi kriterianya. Ya. Ini adalah kuliah sudah 11 kriteria sudah kita bahas, dan yang khas untuk restoran dan rumah potong sudah kita bahas. Jadi SDA sudah selesai. Insya Allah minggu depan kita akan masuk ke implementasinya. Bagaimana implementasi SDH ini di industri, tahap-tahapannya apa saja dan sebagainya. Sehingga akhir kuliah ini diharapkan yaitu mampu membuat manual halal, yaitu manual SDH. Bagaimana bisa memproduksi halal secara konsisten di perusahaannya. Insya Allah itu hari ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan juga kita niatkan sekali lagi untuk ibadah, dan bagaimana kita menghasilkan produk-produk yang halal, terutama nanti juga kalau kita amalkan, kita implementasikan di industri. Demikian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.